Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Wahyu Anissa Fitri, NIM 1911020006. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Saya dari kelompok 7 akan membahas dua materi pada mata kuliah kewirausahaan, yaitu usaha kecil dan model pengembangannya, serta etika bisnis. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu usaha kecil dan model pengembangannya. Menurut Small Business Development Center, Universitas Winchester, Madison, perusahaan kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu potensi yang lebih besar, risiko yang lebih besar, akses terbatas ke modal, satu atau beberapa manajer, dan kurang mampu bertahan dari kesalahan besar. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Pasal 5 tentang usaha kecil, disebutkan beberapa kriteria usaha kecil, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak, kurang lebih 1 miliar rupiah. Biro Pusat Statistik Indonesia mendefinisikan usaha kecil dengan ukuran tenaga kerja, yaitu 5 sampai dengan 19 orang yang terdiri atas pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. Komisi untuk Perkembangan Ekonomi mengemukakan kriteria usaha kecil yakni sebagai berikut. Yang pertama, manajemen berdiri sendiri. Manajer adalah pemilik. Yang kedua, modal disediakan oleh pemilik atau kelompok kecil. Yang ketiga, daerah operasi bersifat lokal. Dan yang terakhir, ukuran dalam keseluruhan bersifat kecil. Untuk pengembangan perusahaan diperlukan dua keterampilan, yaitu keterampilan manajemen keuangan dan keterampilan manajemen personal. Hasil studi yang dilakukan oleh John Eggers dan Kim Leahy mengidentifikasi 6 tahap pengembangan bisnis, yaitu tahap konsepsi, bertahan hidup, stabilisasi, orientasi pertumbuhan, pertumbuhan cepat, dan kematangan. Baik, langsung saja pada materi yang kedua, yaitu mengenai etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Etika bisnis bisa menjadi standar serta pedoman bagi setiap karyawan termasuk manajemen dan dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan landasan kejujuran, modal luhur, transparansi, serta sikap profesional. Sementara itu, ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku untuk menjalankan bisnis etika tersebut. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa segala sesuatu yang dipikirkan berarti sesuatu yang dikatakan, sementara apa yang dikatakan adalah sesuatu yang dikerjakan. Prinsip ini mengedepankan kepatuhan dalam melaksanakan komitmen serta perjanjian yang sudah disepakati. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip otonomi memegang teguh kemandirian, tanggung jawab, dan kebebasan. Hal ini berarti bahwa orang yang mandiri adalah orang yang mampu memutuskan dan melakukan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri, berdasarkan dengan apa yang diyakini, dan dengan bebas dari hasutan, tekanan, serta ketergantungan. Prinsip saling menguntungkan ini menanamkan kesadaran jika dalam melaksanakan bisnis memerlukan win-win solution, di mana setiap keputusan dan tindakan bisnis yang dilakukan harus diusahakan semua agar pihak merasa diuntungkan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam prinsip ini, tertanam sikap untuk memperlakukan semua pihak dengan adil, yakni dengan tidak membedakan siapapun dari berbagai aspek. Dan yang keempat, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah prinsip teguh untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati, baik harkat maupun martabatnya.
Berikut merupakan prinsip umum dalam beretika bisnis. Dalam praktiknya, ada 3 prinsip umum dalam etika bisnis yang tentunya akan memudahkan kita dalam mengimplementasikannya. Yang pertama, adanya rasa saling percaya satu sama lain. Rasa saling percaya satu sama lain tentunya akan membantu implementasi etika bisnis yang baik melalui sikap saling mematuhi perjanjian dan aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Prinsip umum yang penting dalam etika bisnis adalah tanggung jawab. Maksud dari tanggung jawab di sini adalah komitmen perusahaan untuk menciptakan kemakmuran yang tidak terbatas hanya pada pemegang saham, tetapi juga pemangku kebijakan serta lingkungan operasional perusahaan. Dan yang ketiga, menghargai lingkungan. Prinsip yang tidak kalah penting adalah selalu menghargai lingkungan tempat tinggal Anda. Setiap perusahaan harus mampu menjaga, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien demi kelangsungan kelestarian alam serta lingkungan. Apakah teman-teman tahu bahwa dalam mempraktikkan etika bisnis tentunya akan memberikan berbagai manfaat? Apa saja ya? Yang pertama, manajemen yang efektif. Salah satu manfaat yang kita dapatkan dengan menerapkan etika bisnis adalah manajemen yang lebih efektif. Etika ini akan memberikan dampak positif karena adanya kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan. Yang kedua, kepatuhan. Manfaat yang tidak kalah penting dalam mengimplementasikan etika bisnis adalah meningkatnya kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan dalam perusahaan. Dan yang ketiga, peningkatan reputasi. Terakhir, manfaat dari etika ini adalah meningkatnya reputasi perusahaan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya suasana integritas di dalam suatu perusahaan. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan mengenai usaha kecil dan model pengembangannya serta etika bisnis. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kata, mohon dimaafkan. Oh ya, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.